Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Ini sih. Oh, ini Najwa bukan? Iya. Oke, silakan masuk Najwa. Terima kasih. Silakan duduk di sini. Oke, ini Najwa bukan? Iya. Yang semalam menghubungi saya bukan? Iya, betul sekali. Oke, boleh perkenalkan diri lebih lengkap lagi mungkin? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Fatimah Zahra, bisa dipanggil Najwa. Kebetulan alamat saya ada di Kemiling. Oke, orang pemilih. Iya. Ke sini naik apa nih? Kan jauh dari Kemilih di sini. Saya naik motor sendiri. Oh, naik motor sendiri. Tadi pagi udah sarapan? Sudah. Oke, gimana nih kabarnya? Perasaan kamu gimana hari ini? Hari ini perasaan saya kurang baik sih. Oh, kurang baik. Mungkin kalau di rating itu sekitar berapa? Di 1 sampai 10 lah. 8/10. Oke, agak kurang ya. Iya. Jadi terima kasih kamu sudah mau datang ke sini, sudah mau menyempatkan waktu kamu. Jadi di sini kan tujuan kamu untuk berkonseling sama saya. Jadi di sini saya ingin kamu merasa diri kamu nyaman di sini, di tempat duduk kamu, di ruangan ini. Kamu bisa atur dulu posisi duduk kamu supaya lebih nyaman lagi. Dan di konseling ini kita mempunyai asas, yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi dimana intinya asas kerahasiaan ini itu supaya kamu bisa bercerita dengan nyaman. Jadi kita akan merahasiakan, tidak akan memberitahu siapa-siapa tanpa seizin kamu. Cerita kamu itu kepada orang lain. Jadi rahasianya itu nggak akan bocor kemana-mana. Jadi bisa kamu bercerita dengan nyaman. Oke, mungkin kita nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya kepada kamu. Mohon dijawab secara jujur dan juga senyaman kamu aja, pakai bahasa kamu aja nggak apa-apa. Jadi apa sih yang membawa kamu datang ke sini? Apa yang ada perasaan apa gitu, atau ada cerita apa yang membawa kamu ke sini? Boleh kamu ceritakan? Baik, sebenarnya saya lagi ngerasa bingung dan sedih aja sih karena masalah dengan teman saya, Dita. Kami jadi sering tidak akur dan saya merasa hubungan kami jadi jauh. Oke, jadi permasalahan antara teman gitu ya, hubungan antara teman. Oke, mungkin boleh kita cerita lebih lanjut, cerita lebih spesifik lagi nih tentang hubungan kamu dengan teman kamu supaya nanti kita bisa menemukan cara yang lebih tepat lagi dan yang mungkin lebih cepat lagi gitu. Jadi apa ada kejadian yang menurut kamu membuat hubungan kamu dan teman kamu itu tidak nyaman? Sebenarnya awalnya kami ini baik-baik saja, tapi beberapa minggu terakhir saya merasa Dita itu mulai berubah. Misalnya dulu kalau saya ajak dia ngobrol atau minta tolong, dia selalu respon dengan ramah. Tapi sekarang setiap saya coba bicara, dia sering jawab singkat atau bahkan kadang tidak merespon sama sekali. Oke, jadi mungkin respon teman kamu itu kurang ya sekarang. Bisa kamu ingat nggak kapan kira-kira situasi ini tuh mulai terjadi? Apa ada kejadian yang lebih spesifik lagi sebelum kejadian ini terjadi? Saya kira mulai sekitar 2 minggu yang lalu. Saya juga ingat waktu itu ada acara kelompok dan saya sempat ngomong sama dia soal masalah tugas, tapi dia kelihatan kayak kurang antusias gitu dan malah sering sibuk dengan HP-nya. Setelah itu saya merasa dia lebih jarang ajak saya bicara atau ngundang saya untuk kegiatan. Oke, jadi ngerasa kamu tuh nggak digubris gitu ya bahasanya.
Dan bagaimana perasaan kamu saat teman kamu itu merasa ngejauhin kamu? Saya ngerasa bingung dan sedih sih. Kadang saya bertanya-tanya apa saya melakukan sesuatu yang salah. Tapi saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya membuat dia itu berubah. Oke, sebelumnya nih apa pernah kamu mencoba untuk menemui dia atau berbicara sama dia tentang perasaannya atau mungkin alasan kenapa sih kok dia bisa berubah seperti itu? Sudah, tapi saat saya tanya, dia cuma bilang dia sibuk dan tidak ada masalah apa-apa. Tapi saya merasa dia tidak jujur atau menutup diri dari saya. Berarti kamu sudah mulai mencoba untuk berbicara ya, namun ditanya nggak mau jujur. Ya. Oke, dari apa yang kamu lihat, apakah ada perubahan dalam hubungan kamu dan Dita? Itu kayak misalnya sikap Dita itu yang mulai dingin itu tuh ada nggak perubahannya sebelumnya? Iya, dulu kami sering jalan bareng, bahkan ngobrol sampai malam di sekolah. Tapi sekarang dia malah lebih banyak berteman dengan kelompok lain dan saya merasa diabaikan. Oke, jadi perasaan kamu merasa diabaikan. Dan apakah kamu merasa ada perasaan kecewa, marah, atau kayak mungkin takut kehilangan teman gitu? Karena dalam situasi ini kan kamu pasti merasa bahwa kamu itu sendirian gitu dalam menghadapi ini. Apakah ada? Saya memang kecewa dan kadang marah karena rasanya tidak adil. Tapi saya juga takut kalau hubungan kami benar-benar rusak dan kami jadi bukan teman lagi. Oke, itu perasaan kecewa itu merupakan perasaan yang wajar di dalam konteks ini ya. Jadi mengalami perubahan di hubungan yang penting, di hubungan yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba berubah gitu aja, itu pasti ngebuat kamu bingung. Kenapa sih kok dia berubah gitu? Dan bahkan kamu pasti merasakan sedih. Mungkin apakah ada hal lain yang kamu pikirkan atau kamu rasakan terkait masalah ini? Saya juga merasa kesepian karena teman-teman saya yang lain sedang sibuk. Saya jadi makin merasa kehilangan Dita. Kadang saya ingin sekali cerita atau curhat, tapi saya takut dia malah semakin menjauh. Baik, terima kasih ya sudah mau bercerita jujur kepada saya, sudah mau mengatakan tanpa rasa takut. Dengan cerita ini kita sudah mulai bisa nih melihat bagaimana cara kita mengatasi ini, dan kita juga bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi antara hubungan kamu dan juga teman kamu. Dan mungkin kita akan mengetahui perasaan apa saja yang sedang kamu rasakan. Mungkin kita akan mencoba cara supaya kamu dan teman kamu itu bisa saling mengerti lagi. Oke, baik. Di sini kita akan menggunakan teknik kursi kosong ya. Teknik kursi kosong dari Gestalt, yang dimana nanti di sini sudah ada kursi kosong, 2 kursi kosong. Jadi kamu nanti seperti memainkan peran. Kamu menjadi diri kamu dan kamu juga nanti akan memainkan menjadi diri kita. Jadi dan tujuan kursi kosong ini untuk bisa menemukan cara untuk memperbaiki hubungan kamu dengan Dita supaya bisa paham nih antara dua sudut pandang gitu. Bagaimana? Apakah kamu siap mencobanya? Saya setuju. Saya ingin hubungan kami kembali seperti dulu dan saya ingin tahu apa yang sebenarnya tuh terjadi. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Kamu boleh duduk terlebih dahulu di kursi yang sebelah sini. Oke, sekarang saya minta untuk kamu membayangkan bahwa Dita tuh ada di sini nih. Kamu bayangkan aja bagaimana cara duduk Dita, cara postur tubuh Dita saat sedang ngobrol sama kamu. Ya.
Oke, apa sudah terbayang posisi Dita berada di sini? Sudah. Oke, kamu sudah bisa membayangkan adanya Dita. Jadi kamu sekarang bisa coba nih sampaikan apa saja perasaan atau emosi yang ingin kamu sampaikan kepada Dita, kamu bisa katakan. Oke, boleh dicoba. Dita, saya merasa kamu menjauh dan saya sedih banget. Saya nggak tahu kenapa kamu jadi seperti ini. Saya bingung, apakah saya ada salah atau ada yang saya lakukan sehingga kamu marah sama saya. Oke, sudah. Bagaimana perasaan kamu saat kamu mengungkapkan semua yang ingin kamu ungkapkan? Saya merasa takut dia nggak mau dengar saya. Tapi saya juga pengen dia tahu kalau saya ini sedih dan bingung. Oke, itu merupakan ungkapan yang sangat bagus. Kamu bisa mengungkapkan emosi kamu secara bebas. Dan mungkin apa ada hal-hal lain atau perasaan lain yang ingin kamu ungkapkan kepada Dita? Saya juga merasa kesepian karena biasanya kami selalu bersama. Kadang saya berpikir apakah persahabatan kami sudah tidak berarti lagi buat dia. Oke, tadi kan sudah nih kamu berada di posisi kamu dan kamu bayangkan Dita di sini. Sekarang kamu bisa bergantian nih, kamu ingin menjadi Dita gitu, seolah-olah kamu menjadi Dita dan apa aja sih yang mungkin Dita katakan kepada kamu setelah kamu mengatakan itu kepada Dita. Kamu boleh ganti posisi duduk di sini ya. Oke, setelah kamu menjadi kamu tadi, sekarang kamu bayangkan diri kamu menjadi Dita nih. Kamu bayangkan di sini juga ada diri kamu. Sudah terbayang? Sudah. Oke, kalau sudah terbayang, kamu bisa coba katakan bagaimana respon Dita itu terhadap apa yang kamu sampaikan tadi. Boleh dicoba sekarang. Najwa, saya merasa kecewa dan bingung. Saya punya masalah pribadi yang saya tidak berani ceritakan. Saya juga merasa kamu kadang terlalu menuntut saya untuk selalu ada buat kamu. Jadi, saya memilih menjauh supaya saya bisa memikirkan semuanya sendiri. Oke, sudah. Oke, dan sekarang bagaimana perasaanmu saat kamu itu berada di posisi Dita yang sekarang ini? Saya merasa mulai mengerti sih bahwa mungkin ada hal-hal yang tidak saya ketahui. Saya jadi sadar kalau saya juga harus memberi ruang untuk Dita. Oke, sudah selesai. Kamu boleh kembali duduk di tempat kamu yang tadi. Oke, dari dialog yang sudah kamu lakukan tadi, apa kamu ada pikiran nih bagaimana baiknya atau bagaimana untuk dilakukan selanjutnya supaya hubungan kamu dan Dita, hubungan pertemanan kamu itu bisa baik lagi? Saya mau coba lebih sabar dan memberi dia waktu. Saya juga ingin mengajak dia ngobrol dengan cara yang lebih lembut dan tidak memaksa. Saya akan mencoba untuk lebih mendengarkan dan tidak hanya fokus pada perasaan saya sendiri. Oke, jadi kamu akan memberi dia waktu dan tidak fokus dalam perasaan kamu sendiri gitu. Dan apa ada cara untuk bisa kamu memperbaiki komunikasi kamu dengan teman kamu Dita agar lebih baik lagi? Mungkin saya juga harus mengurangi ekspektasi saya dan mencoba peka terhadap tanda-tanda kalau dia sedang butuh ruang. Oke, itu sebuah jawaban atau tindakan yang bagus ya. Jadi untuk sampai saat ini, jadi kamu kapan nih akan melakukan atau mencoba berbicara lagi kepada Dita?
Apakah kamu sudah punya rencana bagaimana nih baiknya nanti supaya kamu dengan Dita itu bisa akur lagi gitu? Ada nggak? Saya akan mencoba mungkin minggu depan saat ketemu di sekolah. Saya akan memulai dengan menanyakan kabarnya dan minta maaf kalau selama ini saya terlalu memaksa dia. Oke, bagus. Kamu sudah mau berani mencoba untuk berbicara lagi kepada dia, nggak takut gitu. Dan itu merupakan rencana yang sangat baik. Dan mungkin apakah kamu perlu bantuan nih buat merangkai kata-kata yang mungkin nanti nggak menyakiti si Dita itu supaya kamu dan hubungan dengan Dita itu baik lagi. Apakah kamu perlu dari saya? Boleh, saya soalnya takut kalau saya tuh salah ngomong. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit lah ya kisi-kisi buat kamu kayak mana sih cara ngomong sama Dita supaya dia nggak sakit hati. Jadi kamu bisa nyamperin Dita nih, hai Dita, aku mau ngobrol nih sebentar sama kamu. Kamu ada waktu nggak, keberatan nggak kalau mau ngobrol sama aku? Jadi aku sadar akhir-akhir ini tuh hubungan kita tuh nggak berjalan dengan baik. Hubungan pertemanan kita tuh makin hari makin buruk. Dan terus terang aja itu ngebuat diri aku tuh ngerasa nggak nyaman. Jadi aku juga bingung gimana cara untuk melanjutkannya, untuk mengatasinya. Jadi kalau ada hal yang perlu aku lakukan dan bikin kamu nggak merasa nyaman, aku minta maaf ya Dita. Aku sangat memberikan perhatian kepada kamu. Bagaimana sih supaya kita mengerti perasaan masing-masing kita, dan aku ingin kita tuh saling ngerti. Kamu bersedia nggak cerita bagaimana perasaan kamu begitu? Apakah bisa dimengerti? Oke, baik, terima kasih, saya paham. Oke, mungkin pertemuan kita yang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalau kamu mau pertemuan lagi, kita bisa lanjut di minggu berikutnya. Saya senang kamu sudah mau mencoba bercerita jujur kepada saya tanpa adanya rasa takut. Dan ingat, membangun kembali komunikasi dan kepercayaan kepada orang lain itu memang perlu waktu yang cukup lama gitu, bisa disebut juga dengan berat juga gitu sih. Jadi saya akan mendukung kamu sepenuhnya di sini supaya bisa lancar lagi hubungan pertemanan kamu dengan kita. Dan mungkin kita bisa mencoba untuk bertemu kembali atau di minggu besok lagi jika kamu berkenan, dan untuk melihat bagaimana perkembangan kamu dengan kita di dalam memperbaiki hubungan. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan lagi sejauh ini? Sepertinya sudah cukup. Saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dan membantu saya mencarikan solusi. Saya merasa lebih tenang sih sekarang. Iya, sama-sama. Saya senang bisa berbincang-bincang lebih sama kamu. Kamu jangan merasa takut ya kalau kamu tuh sendirian. Masih ada banyak orang-orang yang peduli sama kamu, orang tua dan juga teman-teman lainnya juga. Karena kamu nggak punya cuma satu teman aja, tapi kamu kan punya banyak teman gitu kan. Dan mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan lagi kalau kamu mau berkenan bertemu lagi. Oke, baik, terima kasih ya, saya pamit dulu. Oh iya, kamu mau kemana nih setelah ini? Kayaknya mau langsung pulang aja deh. Oke, langsung pulang. Oke, terima kasih ya. Hati-hati di jalan ya.